Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Namar, yang kali ini kita akan mewawancarai seorang penulis buku yang cantik dan menawan. Kali ini saya alhamdulillah bisa mengundangnya. Semoga dengan mengundangnya nanti viewer naik. Baiklah, nah ini siapa sih yang tak kenal dengan seorang Melinda Sapitri, biasa dikenal dengan panggilan Melin, Meyin, atau Yen. Oh, betul Melin? Yes, betul. Tapi kalau Yen tuh bahasa panggilan keluarga gitu. Oh Yen, ada keturunan Cina itu? Enggak. Oh, Cuma enggak ada. nama aku tuh sebenarnya sedikit diambil dikasih dari orang Cina. Oh Saran, itu ya. keren sekali brother. Nah, baik brother, sebuah buku karangannya ini yang diterbitkan pada tahun 2019 Meda. Ya, betul. Nah, dengan judul Buku Segelintir Duka dan Cinta brother. Ini sudah ada di mana aja nih? Rumahku. Di Gramedia belum lagi ya? No, belum. Oh, nanti mudah-mudahan di Gramedia akan Amin. diterbitkan. Baik, dan kali ini Namar berkesempatan untuk mewawancarai Mbak Melin secara empat mata. Baik, langsung saja kita menggali ilmu dari seorang Melin, penulis buku yang masih muda lagi brother. Nah, langsung saja untuk pertanyaan pertama ini brother. Langsung pertanyaan ya. Nah, langsung lah, jangan lagi ya Pak. Nah, nanti ada juga nih pertanyaan pengalaman ya. Wes. Baik, karya seorang Melin yang berjudul Segelintir Duka dan Cinta ini genrenya tuh menurut saya ini anti mainstream, dan pemilihan katanya membuat saya terpukau sekali Melin. Nah, Anda sendiri apakah ada rintangan ketika menulis buku Segelintir Duka dan Cinta ini? Coba jelaskan Melin. Oke, baik. Sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Namar YouTube. Siap. Untuk menggali mengenai Terima kasih ya. mengenai karya tulis aku sendiri. Nah, kalau mengenai rintangan menulis buku tuh pasti ada lah kan ya. Terutama bagi aku yang masih pemula, ini baru pertama kali aku nulis buku yang pertama kali begini, ya. Setebal ini. Wih, keren bro, tebal bro. Baru Nggak pertama tebal sih kali. kalau menurut aku ini setebal, tapi kalau menurut orang Ya lain, menurut yang untuk ya, awalan karena pasti tebal nih. ya kalau rintangannya itu tadi itu kan seringkali kita kehabisan ide gitu, atau mentok di tengah jalan pas nulis ya. Oh, ada juga mentok di Ada tengah jalan pasti gitu. Nah, kadang cara aku mengatasinya gantung mood juga. Kalau moodnya lagi bagus atau enggak pun, terus aku lanjutkan nulis. Jadi kalau udah bosan atau apa ya udah tinggalin Berarti aja. nulis gitu. kemarin tuh cukup waktu yang lama juga tak? Karena aku ngikut kelas nulis, jadi kan kita pakai target. Pakai target juga? Ya, pakai target. Kemarin itu aku ikut kelas menulisnya 2018, nggak salah. 2018. Nah, jadi 2018 akhir lah gitu kan. Jadi kami punya target sama mentor aku tuh April kita harus udah selfie barang buku gitu kan. Nah, jadi dikasih kesempatan cuma 3 bulan. 3 bulan untuk 3 bulan sih, 5 lah gitu kan. 5 bulan untuk menyiapkan buku ini. Ya, tapi aku pribadi menyiapkannya cuma 3 bulan. Wih, karena keren itu sekali brother. 3 bulan. Karena itu tadi, kalau nggak ada target mungkin aku nggak akan menyelesaikan buku ini. Makanya mentor aku sempat bilang, siapa kan kami ada 4 orang yang ikut kelas nulis itu. 4 orang. Ya, yang project nulis itu kawan-kawan aku dari Bengkalis. Nah, jadi yang satu lagi gugur. Terus tinggal jadi bisa jadi gugur juga karena ada kesalahan gitulah sama ya, nggak usah dicerita gitu ya. Betul, skip aja ya. Skip gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Melin, siapa saja yang motivasikan Anda nih untuk tetap lanjut menulis gitu? Ada tak motivasi dari entah seseorang? Ada. Kan? Dari seseorang. Memotivasi itu banyak, terutama dari keluarga, dari teman-teman, terus dari mentor aku juga dikasih motivasi. Kita tuh harus
menulis karena kalau kita sudah tiada itu kan tulisan kita masih ada gitu kan, yang di karya itu masih karya dikenang kita masih sepanjang masa. betul. Nah jadi di situ ada juga teman aku yang jauh di mata gitu kan. Widih. Jauh di mata itu jadi itu siapa tuh yang jauh di mata tuh, jadi tanya nih. Ya, teman aja. Teman Just friend. just gitu. friend, keren brother. Ya. Baik, bagaimana caranya agar kita tetap konsisten dengan satu cerita hingga tamat? Apalagi buku ini butuh banyak waktu kan untuk selesai kan. Nah tadi Melin tadi pakai target. Tidakkah Anda merasa bosan atau kehabisan ide gitu kan? Pernah tak kehabisan ide ketika ingin melanjutkannya itu? Nah, seperti yang aku katakan sebelumnya Nah, tadi, iya. setiap kita kan kalau menulis pasti ada jenuh, kehabisan ide atau gimana gitu kan. Iya. Nah, jadi sebelumnya kalau sebelum kita menulis itu kita kan ada outline atau kerangka gitu. Nanti misalkan aku nulisnya ini ada berapa bab gitu kan, capture 1, 2, 3 sampai 19 Ini gitu. sampai 19 brother. Jadi kita buat kerangkanya dulu, nanti misalkan kalau panjang gitu kan, bab 1 kita mau menjelaskan tentang kehidupan si ini gitu kan, sampai bab selanjutnya gitu. Nah jadi kalau kita kehabisan ide di bab pertama, kita bisa lanjutkan dulu di bab kedua gitu, menceritakan tentang apa gitu. Nanti baru melanjut lagi bab pertama tadi kan, baru habis ide. Bagusnya segitu, tapi tergantung orang gitu kan. Nah itu tadi. Gini Melena, sekarang ini kan udah ada aplikasi Wattpad ini. Apa pendapat Anda mengenai banyaknya novel-novel jebolan Wattpad ya, atau yang kebanyakan diberi label jutaan pembaca ini yang sudah diterbitkan? Wow, itu amazing ya kan? Amazing, menurut aku bagus gitu karena nulis di Wattpad dan bisa tembus menjadi buku atau diterbitkan gitu. Nah, aku dulu juga pernah membayangkan kalau nulis di sebuah Wattpad dan jadikan sebuah buku gitu kan. Pernah juga ya? Iya pernah. Dan sekarang aku juga punya Wattpad tapi enggak nulis cerita, cuma nulis lagi sekarang ini? Ya gitu deh. Udah jadi penulis buku, jadi fokus ke buku, mantap. Enggak juga. Bagus sih yang nulis di Wattpad itu gitu kan. Kan Daripada kita ada wadah bagi yang membaca, ngasih saran dan kritik. Tapi banyak juga yang memakai ke Wattpad itu, membaca itu. Cerita-ceritanya juga bagus gitu. Kadang ada juga yang difilmkan. Ini ketika Anda membacakan suatu karya anak bangsa ini kan, apa yang paling utama Anda nilai itu? Kalau aku pribadi sih tentang nilai moralnya, apa yang kesannya gitu, karena dari ceritanya tuh kesan yang bisa kita ambil tuh apa gitu kan. Seperti yang sebelumnya aku kan pernah baca novel karya Ahmad Fuadi itu, Negeri Lima Menara. Nah, itu kan novel pertama kali yang aku baca gitu kan. Pertama kali baca tuh? Ya, dan di situ juga aku mulai suka dengan dunia tulis menulis ya, keren, novel gitu. Ya. Dari situ karena bukunya itu luar biasa, memang memotivasi kita gitu karena seorang anak desa yang ingin mempunyai mimpi untuk pergi ke luar negeri gitu. Berarti bagus. ada keinginan ya? Mudah-mudahan nanti bisa ke luar negeri lah. Ini sejak kapan Anda menyukai dunia menulis ini? Tadi kan sejak MTS atau SMK ataupun dari kuliah ini kan? Tadi kan dari buku motivasinya kan? Oke, kalau singkat ceritanya. Singkat atau panjang kalau singkat cerita lah, singkat cerita kan, detail aja. Enggak sih, karena